Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kabar anak soleh dan solehaku? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat belajar meskipun di rumah aja. Baik anak soleh dan soleha, sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Alhamdulillah, semoga aktivitas belajar kita hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku, hari ini kita sudah memasuki pelajaran kedua, yaitu Asmaul Husna. Waktu kelas 2, kalian sudah pernah belajar Asmaul Husna. Apakah kalian masih ingat apa arti Asmaul Husna? Ya, betul sekali. Jadi, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, yang jumlahnya 99. Namun, hari ini kita hanya akan mempelajari dua Asmaul Husna, yaitu Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Disimak baik-baik ya penjelasannya. Yang pertama, Ar-Razzaq, yang artinya yang maha pemberi rezeki. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang Allah itu bersifat Ar-Razzaq. Salah satunya terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Bukti bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya. Rezeki yang dimaksud bukan hanya rezeki uang, tetapi kesehatan, ilmu, perasaan senang, dan iman juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan Allah kepada rezeki makhluknya itu pasti. Jaminan rezeki itu bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk semua makhluk ciptaannya, seperti tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan. Tanpa disiram dan diberi pupuk, mereka tetap tumbuh subur. Itu karena Allah memberinya rezeki berupa air hujan, sehingga mereka bisa tumbuh dengan subur. Ikan yang di laut. Ikan-ikan yang ada di laut bisa hidup tanpa diberi makanan oleh manusia. Tidak seperti ikan yang dipelihara di akuarium yang setiap hari manusia memberinya makan. Ikan di lautan bisa hidup karena itu berkat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa fitoplankton atau juga dari uraian makhluk yang sudah mati. Begitupun kepada manusia, Allah memberikan rezeki berupa kesenangan hati. Misalnya saat bermain bersama teman-teman, atau saat mendapat hadiah, atau saat mendapat teman baru.
Jadi, bentuk rezeki kita tidak selalu berbentuk uang anak soleh dan solehaku. Lalu, bagaimana cara meneladani sifat Ar-Razzaq? Cara meneladani sifat Ar-Razzaq. Yang pertama, berkeyakinan bahwa Allah adalah penjamin rezeki secara mutlak. Yang kedua, berusaha maksimal dan qanaah. Artinya, untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan berusaha terlebih dahulu. Sementara qanaah yaitu menerima atau merasa puas atas rezeki yang Allah berikan atas dasar usaha yang sudah maksimal kita lakukan. Yang ketiga, memanfaatkan rezeki ke jalan yang benar. Memanfaatkan rezeki dengan baik di jalan yang benar adalah salah satu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan cara ditabung sebagai persiapan keperluan yang tidak terduga, atau dengan cara memberi kepada yang tidak mampu. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini adalah Al-Wahhab, yaitu Allah yang Maha Pemberi Karunia. Allah adalah Al-Wahhab, yang berarti Sang Maha Pemberi yang menurunkan rahmatnya kepada siapapun saja sepanjang masa. Dia memberi dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Allah Subhanahu wa taala adalah dermawan tanpa membeda-bedakan. Dia memberi untuk mereka yang membutuhkan ataupun yang tidak membutuhkan, kepada mereka yang baik ataupun yang jahat. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu, Allah memberi kita apa saja sih, Bu? Allah memberikan kita banyak sekali. Contohnya, memberikan kita kesehatan yang baik, kedua orang tua yang hebat, teman-teman yang baik, adik kakak yang saling menyayangi, bulan dan bintang di malam hari, dan masih banyak yang lain nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung dengan jari-jari kita. Allah juga memberikan setiap permintaan hambanya yang rajin berdoa kepadanya. Jadi, Allah akan memberikan setiap permintaan hambanya, asalkan mau berdoa dan meminta hal-hal yang baik. Allah Maha memberi kepada siapapun yang dikehendakinya dan menolak untuk memberi atas kehendaknya. Contohnya, kita meminta kepada Allah untuk bisa membeli sepeda baru. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Namun, jika Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Bukan berarti Allah pelit. Pasti ada hikmah ketika permintaan kita tidak dikabulkan. Mungkin bisa saja ketika kita sudah memiliki sepeda baru dan asyik bermain dengan teman-teman, akhirnya lupa sholat atau lupa belajar. Jadi, tetap berbaik sangka kepada Allah jika doa atau permintaan kita belum dikabulkan. Di dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang Allah bersifat Al-Wahhab. Salah satunya di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana
la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Ayat ini juga merupakan doa agar hati kita selalu condong pada kebaikan, dan ini bisa kita baca setiap hari ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara meneladani sifat Al-Wahhab yaitu ringan tangan dalam membantu sesama. Jika ada saudara kita yang kekurangan atau yang membutuhkan bantuan, maka kita sebagai seorang muslim harus cepat dan cekatan dalam membantu mereka. Bantuan yang diberikan bukan hanya berupa materi atau uang, tapi bisa juga membantu mereka dengan tenaga. Jika Allah mengaruniai kita uang yang banyak atau harta yang melimpah, kita bisa menggunakannya dengan menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk membantu saudara kita yang kekurangan, atau menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu cara meneladani sifat Allah Al-Wahhab. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas dari penjelasan Ibu, silahkan japri ke Ibu Guru untuk menanyakan hal yang belum dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.